Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Guguk Kreasi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah buatkan video tutorial cara membuat alat untuk pemotong styrofoam. Tapi banyak dari teman-teman kita yang request video tutorial cara membuat alat pemotong spon Eva atau busa ati. Dan di video kali ini saya akan buatkan video tutorial cara membuat alat pemotong spon Eva atau busa ati, tentunya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Tonton terus video ini sampai selesai dan langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita akan buatkan mejanya terlebih dahulu. Kali ini kita akan buat meja portable dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 6 cm. Kita akan potong papan kayu untuk bagian kaki meja terlebih dahulu dengan ukuran lebar 6 cm. Untuk panjangnya sesuaikan dengan panjang meja, yaitu 50 cm. Jika bagian kaki sudah selesai, kita siapkan papan kayu untuk alas meja dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 40 cm. Kemudian kita pasangkan kakinya terlebih dahulu. Untuk bagian salah satu kakinya, kita gunakan kayu yang lebih tebal karena nantinya akan kita gunakan sebagai penguat penyangga besi siku. Nah, bagian mejanya sudah selesai dibuat. Kemudian kita pasang potongan papan pada bagian bawahnya untuk tempat mesin pemanas atau trafonya. Selanjutnya, kita pasangkan besi siku pada salah satu kaki mejanya. Kita pasang pada bagian tengah. Jika besi siku sudah terpasang dengan kuat, lalu kita buat lubang pada bagian alas meja yang berfungsi sebagai tempat pemasangan kawat pemanas. Nah, untuk kawat pemanasnya, kali ini saya gunakan senar gitar bekas nomor 2 yang mudah didapat dan mudah menghantarkan panas. Sedangkan untuk pengunci kawatnya, kita gunakan skrup yang berukuran kecil. Untuk pemasangan kawat pemanas, pertama kita pasangkan kawat pemanas pada bagian lubang besi siku bagian atas. Lalu kita ikat menggunakan kawat agar tidak lepas dan lebih kuat. Kemudian kita masukkan ujung senar melalui lubang pada bagian alas meja yang tadi sudah kita buat. Dan senar bagian bawahnya kita tarik kencang dan kita ikat atau kita kunci menggunakan skrup kecil.
Nah, untuk mesin pemanasnya, kali ini saya gunakan mesin trafo bekas. Trafo bekas ini bisa kalian dapatkan dari sound system bekas yang sudah tidak terpakai. Atau kalian juga bisa beli baru di toko elektronik dengan kisaran harga 50 ribuan untuk ukuran trafo 1 ampere. Nah, di trafo 1 ampere ini ada tanda nomor 6, CT, 6, 12, 9, 9 dan angka 12. Sedangkan untuk bagian sisi belakangnya, untuk inputnya, di sini ada tanda 0, 110 dan 220. Dan nantinya kita akan sambungkan kabel pada tanda 0 dan 220. Dan untuk bagian ujungnya akan kita pasangi colokan yang akan kita sambungkan menuju stop kontak atau sumber listrik. Sedangkan untuk bagian sisi belakangnya kita akan sambungkan kabel pada tanda 12 dan tanda 12. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi juga suhu panas yang dihasilkan pada bagian kawat pemanasnya. Nah, nantinya akan ada 2 kabel output yang tersambung dengan tanda 12, di mana masing-masing bagian ujung kedua kabel akan kita sambungkan pada bagian atas dan bagian bawah kawat pemanas. Oke, kita akan gambarkan rangkaiannya agar lebih jelas. Jadi di sini ada gambar trafo. Nah, di bagian salah satu sisinya ada tanda 220 dan tanda 0. Lalu kita akan sambungkan kabel pada tanda 220 dan kita sambungkan kabel juga pada tanda 0. Di mana bagian ujungnya kita akan sambungkan colokan yang kemudian kita akan connect menuju ke stop kontak atau sumber listrik. Kemudian untuk bagian sisi satunya, untuk bagian outputnya, di sini ada tanda 12 dan tanda 12. Dan kedua tanda 12 ini nantinya akan kita pasangi kabel. Dan untuk bagian kedua ujung kabel akan kita konseletkan atau kita sambungkan menggunakan senar atau kawat pemanas yang tadi sudah kita pasang. Dan jika kawat sudah tersambung dengan kedua kabel, otomatis suhu panas pada kawat akan meningkat. Kita sambungan kabel berukuran kecil pada bagian tanda yang tadi sudah kita jelaskan menggunakan solder listrik. Nah, jika semua bagian kabel sudah tersambung, selanjutnya kita pasangkan trafo pada meja portable yang tadi sudah kita buat. Kita letakkan trafo pada bagian bawah meja agar lebih aman. Lalu kita sambungkan salah satu kabel yang terhubung dengan tanda 12 pada bagian bawah kawat pemanas. Sedangkan untuk salah satu kabel yang terhubung dengan tanda 12, kita tarik keluar dan kita sambungkan pada bagian atas kawat pemanas. Dan kita rapikan kabel bagian luarnya. Nah, jika semua bagian sudah tersambung dengan benar, selanjutnya kita sambungkan colokan pada bagian stop kontak atau sumber listrik. Kita tunggu beberapa detik hingga kawatnya mulai terasa panas atau memerah. Oke, jika sudah terasa panas, kita coba dulu untuk memotong styrofoam.
Dan ternyata styrofoam terpotong dengan mudah. Selanjutnya kita akan coba untuk memotong spon eva atau busa ati. Kita akan coba potong spon eva atau busa ati dengan ketebalan 5 mm atau setengah cm. Dan ternyata spon eva berhasil terpotong dengan mudah dan rapi. Nah, tips buat kalian yang ingin memotong spon eva yang lebih tebal, kalian bisa gunakan trafo dengan ampere yang lebih tinggi, yaitu 5 ampere, agar suhu panasnya pada kawat lebih tinggi juga. Dan apakah pembuatan alat pemanas dengan cara seperti ini aman? Jawabannya sangat aman, asalkan durasi pemakaiannya yang tidak terlalu lama, atau kalian bisa pasangi kipas angin di sebelah trafo agar trafo tidak panas ketika digunakan dengan durasi yang cukup lama. Kalau saya, ketika menggunakan alat ini untuk durasi yang lama, setiap 2-3 jam saya matikan dulu sebentar agar mesin bisa beristirahat dan lebih awet. Nah, demikianlah video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dukung channel YouTube Gubuk Kreasi dengan cara like, comment, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk update video dari saya selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.